Bro, pernah mikir nggak ada penemuan yang awalnya keren banget tapi malah bikin umat manusia nyesel berat? Dari yang bikin planet rusak sampai yang bisa bikin bye-bye dunia sekejap. Penasaran? Yuk bahas bareng di sini. Langsung gasken. Antraks. Antraks itu kayak penjahat super galak dari dunia bakteri. Semua gara-gara kuman kecil licik bernama Bacillus anthracis. Mereka suka banget nongkrong di tanah, tapi sesekali bikin ulah dengan nge-crash ke pesta hewan, alias menginfeksi hewan. Nah, manusia juga bisa ketularan. Biasanya kalau nyentuh, ngendus, atau makan sesuatu yang udah terkontaminasi. Tapi, masalah seriusnya baru mulai ketika antraks berhasil masuk ke tubuh kita. Dia kayak tamu undangan nyebelin yang diam-diam nyebar racun, bikin badan jadi sakit parah, bahkan lebih buruk lagi. Entah masuk lewat kulit, hidung, atau mulut, antraks selalu tahu cara bikin kekacauan. Yang makin gila, manusia malah sempat mempermainkan antraks ini. Para ilmuwan pernah ngutak-atik bakteri ini sampai jadi senjata biologi yang super berbahaya. Bayangin, bakteri kecil ini bisa menghancurkan kota tanpa suara. Bahkan, ada pulau yang sempat ditinggalkan karena penuh sama spora antraks. Serem banget kan? Kayak bom mematikan yang diam-diam nunggu meledak. Tapi tenang, nggak semuanya buruk. Gara-gara antraks, para ilmuwan jadi belajar banyak hal. Mereka bikin vaksin buat orang-orang yang rentan ketemu bakteri ini, kayak tentara atau pekerja hewan. Plus, riset tentang antraks bikin kita makin ngerti dunia bakteri secara umum. Jadi, walau antraks serem banget, dia juga ngasih pelajaran penting buat kita. Intinya, antraks itu ngeri, tapi kita nggak boleh kalah sama kuman kecil licik ini. CFC. Bayangin lagi asyik hidup di era 1920-an, zaman potongan rambut bob, musik jazz, dan pertama kalinya ada AC. Udara dingin bikin nyaman banget kan? Tapi ternyata bahan kimia yang bikin minumanmu tetap dingin dan rumahmu adem itu kayak bom waktu. Beberapa dari mereka cukup beracun atau eksplosif sampai dapurmu bisa berubah jadi zona berbahaya. Lalu datanglah si penyelamat, klorofluorokarbon alias CFC, anak baru di dunia alat pendingin. Bahan ini nggak gampang meledak, nggak beracun, pokoknya juara banget. CFC nggak cuma bikin makananmu tetap segar, tapi juga bikin hairspray nenekmu, bikin rambutnya tetap cetar. Intinya, CFC bikin semua orang keren, secara harfiah dan metaforis. Tapi, di tahun 1970-an, plot twist muncul. Para ilmuwan menemukan sisi gelap CFC. Ternyata, bahan kimia ini licik banget. Mereka naik ke stratosfer kayak anak nakal, terus bikin ulah. Lapisan ozon, yang kerjaannya jadi topi pelindung bumi dari sinar UV jahat, malah dilubangi sama CFC ini. Parahnya lagi, lubang terbesar ada di Antartika. Bayangin, CFC tuh kayak nyenggol pelindung planet kita sampai berantakan. Akhirnya, semua negara bikin aliansi superhero di Protokol Montreal. Mereka sepakat buat ngebut CFC keluar dari planet party, terus ganti ke bahan-bahan yang lebih ramah ozon. Tapi, masalahnya, CFC itu bandel banget. Sampai sekarang, sisa-sisa mereka masih nempel di atmosfer. Kayak tamu nggak diundang yang nggak mau pulang. Kabar baiknya, lapisan ozon pelan-pelan sembuh, dan bumi mulai move on dari drama kimiawi abad lalu. Jadi, walaupun perjalanan panjang, kita masih punya harapan buat masa depan yang lebih adem dan aman. Gimana? Masih setia sama AC-mu kan? Ranjau darat. Bayangin, lagi jalan santai di hutan, nikmatin udara segar dan pemandangan indah, tiba-tiba kamu baru aja menginjak benda logam yang bikin jantungmu langsung melompat. Sebelum sempat berdoa, semuanya bisa berakhir. Selamat datang di ranjau darat. Ini tuh tempat persembunyian paling jebakan yang pernah ada. Ranjau darat ini jago banget bersembunyi. Seringnya terkubur di bawah tanah dan siap meledak kalau ada yang terlalu dekat. Ini seperti kejutan yang nggak pernah kamu harap, apalagi kalau kehilangan kaki. Dulu, ranjau darat ini jadi senjata favorit di perang besar kayak Perang Dunia II. Tujuannya buat ngejebak musuh yang nggak curiga, meledak tanpa aba-aba. Tentara suka ranjau darat karena harganya murah dan efektif buat ngejaga wilayah mereka. Kayak orang tua yang nyuruh anak-anaknya jangan ganggu halaman rumah. Tapi masalahnya, ranjau ini nggak paham konsep waktu. Bahkan setelah pertempuran selesai, ranjau-ranjau ini masih bisa aktif dan siap meledak kapan aja. Makanya, banyak orang sekarang bilang ranjau darat itu ide buruk karena bisa tetap terkubur dan nungguin korban lain. Kayak para pejalan kaki yang nggak tahu apa-apa. Dan, meskipun teknologi sekarang makin canggih, ngebersihin ranjau darat dari tanah itu nggak semudah yang dibayangin. Rasanya kayak cari harta karun yang sebenarnya kamu harap nggak ketemu. Teknologi modern emang bantu, tapi prosesnya lama dan susah banget. Tapi, di tengah semua kekacauan ini, dunia akhirnya setuju buat ngasih solusi. Ada kesepakatan internasional buat membereskan permainan petak umpet yang berbahaya ini dan menghentikan ranjau darat jadi masalah buat masa depan. Gimana? Udah kebayang bahaya tersembunyi di balik ranjau darat kan? Opioid sintetis. Opioid sintetis itu ibarat pedang bermata dua dalam dunia medis. Awalnya, obat-obatan ini diciptakan di laboratorium untuk jadi pengganti morfin dari tanaman opium. Kenapa?
karena mereka ingin bikin obat penghilang rasa sakit tanpa perlu nunggu tanaman tumbuh dulu. Jadi, obat ini bisa diproduksi lebih cepat dan lebih mudah diakses, karena nggak perlu nunggu panen dari tanaman opium. Obat ini, seperti fentanyl, sempat jadi jagoan di rumah sakit. Mereka bisa bantu orang yang lagi kesakitan banget, misalnya setelah operasi besar, atau untuk pasien kanker yang harus merasakan nyeri hebat. Opioid sintetis ini efektif banget, bekerja super cepat, dan bisa menghilangkan rasa sakit secara instan. Itu sangat berguna saat keadaan lagi buruk banget. Tapi, ada masalah yang cukup besar nih. Efeknya bisa jadi terlalu kuat. Cuman sedikit dosisnya aja, dan bisa langsung bikin dampak besar. Tapi masalahnya, obat-obatan ini sangat adiktif. Bayangin aja, rasanya kayak pengen makan coklat tanpa habis-habisnya, meskipun perut udah kenyang. Tapi, opioid sintetis ini jauh lebih berbahaya, dan taruhannya jauh lebih tinggi. Akhirnya, obat-obatan ini mulai menyebar ke jalanan. Banyak ahli kimia yang belajar cara bikin opioid sintetis di ruang bawah tanah mereka pakai bahan kimia apapun yang ada. Jadi, obat ini semakin mudah diakses dan harganya juga jadi terjangkau buat banyak orang. Yang lebih parah, opioid sintetis ini sering dicampur dengan barang lain tanpa sepengetahuan pengguna. Ini yang bikin semakin berbahaya. Nggak ada yang tahu pasti apa yang mereka konsumsi. Kayak main Russian roulette dengan obat-obatan. Ironisnya, opioid sintetis ini diciptakan untuk mengatasi rasa sakit, tapi malah jadi sumber masalah besar di banyak tempat. Gimana? Udah kebayang bahaya di balik opioid sintetis kan? Pembangkit listrik tenaga batubara. Pada tahun 1880-an, orang-orang akhirnya menemukan cara seru buat menghasilkan listrik dengan cara membakar batubara. Dulu, kita cuma bisa bergantung pada kincir air atau kayu bakar buat energi, tapi itu nggak selalu bisa diandalkan. Coba bayangin, ngandelin hamster di atas roda buat nyalain wifi. Pasti nggak efektif. Nah, batubara punya stok yang melimpah dan tenaga besar. Jadi cepat banget jadi sumber energi utama, kayak roket yang siap terbang. Pembangkit listrik batubara ini kerjanya simpel banget. Batubara dibakar buat merebus air, yang akhirnya berubah jadi uap. Uap inilah yang muter turbin buat menghasilkan listrik. Listrik ini yang bikin lampu, pemanas, dan semua gadget canggih kamu bisa nyala. Jadi, bayangin aja kayak ada letusan gunung berapi mini yang bikin PlayStation kamu hidup. Tapi, meskipun cara ini hebat banget buat menghasilkan energi, ternyata ada banyak masalahnya. Pembakaran batubara bisa berantakan, bahkan asapnya bisa menggelapkan langit dan bikin seolah-olah setiap hari ada barbeque yang nggak pernah selesai. Yang lebih parah, pembangkit batubara ini ngelepasin banyak banget karbon dioksida yang kayak selimut raksasa yang bikin bumi makin panas. Akibatnya, kita menghadapi cuaca ekstrem dan es di kutub yang mulai mencair. Selain itu, batubara juga ngelepasin bahan berbahaya kayak sulfur dioksida yang bisa bikin kabut asap dan hujan asam. Dan jangan lupakan dampak kesehatan. Udara yang penuh asap bikin napas jadi susah, bisa menyebabkan asma, bahkan masalah jantung yang serius. Ironisnya, kita tetap jadi lebih hangat di musim dingin, tapi akhirnya bisa mati lemas karena semua batubara yang ada di udara. Jadi, meskipun teknologi ini bikin kita nyaman, ada banyak risiko yang nggak kita lihat. Deepfake technology. Lo buka ponsel, terus tiba-tiba lihat nenek lo viral banget di TikTok gara-gara gerakan dance-nya yang super epic. Seriusan, kayak nenek lo lagi adu skill sama Michael Jackson, padahal dia udah umur 90. Lo pasti garuk-garuk kepala sambil mikir, ini beneran nenek gue apa bukan sih? Ternyata itu bukan nenek lo cuy, itu video yang diedit pakai teknologi deepfake. Teknologi canggih yang bikin video palsu kelihatan super real, sampai susah bedain sama yang asli. Jadi, bayangin deepfake ini kayak tongkat sihir modern. Teknologi ini bisa nuker muka orang dengan orang lain. Caranya, pakai kecerdasan buatan alias AI, biar editannya smooth banget dan nggak ketahuan palsu. Awalnya, teknologi ini cuma buat seru-seruan doang, kayak bikin video lucu di mana aktor terkenal baca skrip absurd, atau muka temen lo dipasangin ke badan superhero di film Iron Man. Asli, bikin ngakak kan? Tapi sayangnya, lama-lama teknologi ini malah dipakai buat hal-hal yang lebih nyebelin dan bahaya. Ada aja yang bikin video deepfake buat nyebarin berita palsu, atau bikin orang bingung. Contohnya, bayangin ada video palsu presiden ngomong, pengangguran akan mendapatkan gaji 5 juta setiap bulannya. Kebayang dong betapa kacaunya kalau video kayak gini viral. Yang lebih parah lagi, teknologi deepfake ini udah dipakai buat bikin konten yang merugikan orang biasa. Bayangin, tiba-tiba lo nongol di video dewasa yang lo nggak pernah bikin. Reputasi hancur, hubungan berantakan, bahkan peluang kerja bisa hilang. Dan semuanya cuma karena bohong belaka. Gara-gara masalah kayak gini, banyak yang ngerasa teknologi deepfake ini kayak buka kotak Pandora. Sekali dibuka, masalahnya nggak bisa dihentikan.
Jadi sekarang tinggal harapan aja. Semoga kita masih bisa bedain mana yang asli dan mana yang palsu. Tetap waspada ya besti. Plastik sekali pakai. Pernah ngerasa kayak hidup lo nggak bakal jalan tanpa plastik? Awalnya, plastik tuh kayak solusi paling canggih. Praktis banget, dipakai sekali, langsung buang. Nggak perlu repot cuci-cuci. Apalagi buat lo yang males banget nyentuh spons cuci piring. Tapi nih, ternyata plastik nggak sekeren itu. Coba bayangin, botol plastik yang lo pakai cuma beberapa menit itu bakal nongkrong di bumi lebih lama dari umur lo, anak lo, bahkan cucu lo. Lama banget kan? Dan itu baru satu masalah. Plastik juga dibuat dari minyak bumi. Jadi, buat bikin sedotan plastik doang, kita harus ngebor tanah, ngusir hewan-hewan dari rumah mereka, dan ngerusak alam. Hasilnya, sendok plastik yang abis lo pakai buat makan bubur, terus langsung dibuang. Parahnya lagi, plastik yang udah dibuang itu seringnya nyasar ke tempat pembuangan sampah atau lautan. Di laut, plastik bisa nyangkut di tubuh hewan laut atau malah dimakan sama ikan. Kasian banget kan? Dan jujur aja, siapa juga yang mau makan salad ikan campur topping plastik buat makan malam? Kan plastik bisa didaur ulang. Ya, kedengerannya emang keren, tapi faktanya nggak semua plastik bisa didaur ulang. Bahkan, banyak orang yang males buat sekadar nyoba. Jadi, tumpukan plastik di dunia ini makin lama makin gede, kayak project DIY yang gagal banget. Karena plastik bikin dunia makin berantakan, banyak tempat mulai bilang, "Plastic bag? No, thank you." Orang-orang mulai mikir ulang dan ganti ke barang-barang yang lebih eco-friendly. Misalnya, pakai tas kain, sedotan stainless, atau cangkir yang bisa dipakai ulang. Makanya, sekarang lo sering lihat orang bawa botol minum kece kayak botol Stanley kemana-mana. Simple, keren, dan ramah lingkungan. Senjata nuklir. Bayangin deh, lo melempar petasan ke semut dan ngeliat kekacauan yang lo buat. Sekarang bayangin lo ngelakuin hal itu ke seluruh kota yang penuh orang. Ngeri banget kan? Itulah kira-kira yang terjadi dengan senjata nuklir yang pada dasarnya adalah petasan yang disuntik steroid sejuta dosis dan siap nendang habis-habisan. Semua ini dimulai pas Perang Dunia II, waktu para ilmuwan lagi gila-gilaan nyari cara supaya perang bisa selesai dalam sekejap. Mereka bikin bom yang begitu mengerikan. Cukup dengan dengar namanya aja negara-negara udah pada takut dan siap nyerah. Tembakan pertama dari bom ini di 2 kota di Jepang bukan cuma bencana, tapi kayak nonton acara reality show yang endingnya nggak jelas. Gedung-gedung hancur, dan kerusakan yang ditimbulkan sampai parah banget. Orang-orang mulai mikir, mungkin kita salah deh selama ini. Dari situ, bom nuklir berkembang jadi senjata yang bisa bikin Godzilla lari ketakutan. Bahkan ilmuwan yang bikin bom itu pun nyesel, karena penemuan mereka malah ngeratakan 2 kota di Jepang, jadi lempeng kayak pancake. Secara nggak langsung, bom nuklir ini jadi pemenang utama di kategori penghancur instan. Begitu bom raksasa ini mendarat, semua negara pada pengen punya mainan keren dan menghancurkan juga. Hasilnya, perlombaan senjata global yang berasa kayak kontes menatap, di mana kedipan mata bisa berarti kiamat. Sekarang, senjata nuklir ini udah kayak penyedot debu super kuat yang lo simpen di lemari, dan berharap nggak pernah kepake. Soalnya, sekali dipencet, bisa jadi seluruh negara tetangga lo ikut tersedot. Semua negara jaga nuklir mereka sebagai senjata pamungkas sambil berharap nggak perlu banget ngeklik tombol merah gede itu deh. Agent Orange. Nggak seperti yang lo pikir, Agen Orange itu bukan nama kode musuh James Bond yang jago mata-mata, tapi lebih mirip penjahat yang pengen lihat dunia terbakar. Jadi, waktu Perang Vietnam, militer Amerika Serikat pakai agen orange buat ngebersihin hutan, biar mereka bisa lihat musuh yang nyembunyi. Kayak lo ngejagain tikus biar nggak lari-lari di balik sofa lo, gitu. Tapi, masalahnya, walaupun itu jago banget buat ngebunuh tanaman, ternyata itu super beracun buat manusia dan hewan. Ada bahan kimia yang namanya dioksin, yang bisa dibilang kayak racunnya Voldemort. Ini bikin orang-orang kena kanker, cacat lahir, dan masalah kesehatan yang bakal nempel seumur hidup. Bahkan para tentara yang pakai agen orange buat ngebasmi musuh juga kena imbasnya. Bayangin aja, ini kayak lo nyemprotin semprotan serangga di rumah lo, tapi nggak lama lo baru sadar itu malah bikin semua orang sakit, bahkan anjing lo. Pada awalnya, orang-orang kira mereka lagi nyelesaikan masalah, tapi malah nyiptain bencana yang efeknya ke seluruh keluarga dan bisa turun ke generasi berikutnya. Tragedinya makin parah, karena perusahaan yang buat agen orange dan pemerintah Amerika Serikat nggak sadar, atau mungkin sengaja nggak peduli, sama bahayanya bahan kimia ini. Bahkan, walaupun mereka tahu, mereka malah diem aja dan terus cuan dari situ. Jadi, orang-orang yang terpapar agen orange di Vietnam mulai sakit dan lama-lama makin banyak yang ngelacak penyakit mereka ke bahan kimia ini. Tuntutan hukum pun jadi numpuk, sampai akhirnya Amerika memutuskan buat berhenti pakai agen orange. Rekayasa iklim. Pernah nggak sih lo ngerasa gerah banget pas musim panas? Tapi rasanya itu beda, karena suhu 10 derajat Celcius lebih panas dari tahun kemarin. Nah, itu salah satu efek pemanasan global yang lagi ngetren. Tapi bayangin kalau kita bisa punya cara buat bikin suhu dunia lebih adem, kayak pakai termostat planet gitu. Itulah yang disebut rekayasa iklim, kayak pasang AC gede buat nyegerin ruangan, tapi buat seluruh planet.
Kedengerannya sih kayak solusi ciamik buat ngatasin perubahan iklim kan, tapi ternyata banyak sisi gelapnya juga. Misalnya, ada yang nyaranin buat ngeredam sinar matahari pakai cermin raksasa, atau nyemprotin sesuatu ke udara biar awan bisa pantulin sinar matahari itu, kayak lo pakai kacamata hitam buat bumi gitu. Tapi masalahnya, ini malah bikin pola cuaca jadi kacau. Ada tempat yang jadi kering banget, sementara yang lain kebanjiran. Ternyata, ngilangin sinar matahari itu malah bikin masalah baru. Ada lagi ide lain, kayak bikin mesin yang bisa nyedot CO2 dari udara. Bayangin lo pakai alat penyedot debu buat ngilangin bau di kamar setelah makan burrito, gitu deh. Tapi masalahnya, mesin-mesin ini butuh ruang, air, dan energi yang nggak sedikit buat ngejalaninnya. Dan meskipun mereka bisa nyedot CO2, tetap aja proses ini bikin efek samping. Yang paling parah adalah rekayasa iklim bikin orang-orang lupa sama masalah utama yang harusnya dibenerin. Kebiasaan bakar gas, batu bara, sama minyak. Sistem militer yang dikendalikan AI. Bayangin lo lagi santai di rumah, ngopi, nonton TV, sementara robot-robot di luar sana berperang di Timur Tengah. Keren kan? Itu dia konsep sistem militer yang dikendalikan AI. Lo bisa duduk manis, sementara mesin yang berperang untuk negara lo. Di awal, ini kedengerannya asyik banget. Lo nggak perlu ikut perang, robot yang urus semua itu. Bayangin aja kayak nonton film Transformers, tapi ini nyata. Tapi, seperti biasa, ada sisi gelapnya. Sistem ini dikendalikan sama AI, yang artinya mesin dan algoritma yang memutuskan siapa yang harus ditembak. Ini kayak ngasih robot penyedot debu tugas untuk ngatur dekorasi rumah lo. Mesinnya yang tentuin siapa yang jadi target dalam sepersekian detik. Masalahnya, mesin nggak punya perasaan, jadi mereka nggak ngerti yang benar dan yang salah. Kadang algoritma bisa kacau, dan tanpa sengaja nembak orang yang nggak bersalah. Sistem militer AI ini juga bikin perang jadi lebih mudah. Sebelum negara bertempur, mereka cuma nanya, apa ini langkah terbaik? Tapi saat lo kirim robot, bukannya manusia, buat berperang, jadi lebih gampang buat negara buat menekan tombol perang. Meskipun AI ini bikin pasukan manusia nggak perlu terlibat langsung, tetap aja bisa nambah kerusakan. Apalagi kalau ada warga sipil yang nggak bersalah di sekitar. Lebih parahnya lagi, kalau semua negara mulai berlomba-lomba buat bikin senjata AI terbaik, kita bisa aja terjebak dalam perlombaan senjata AI. Mungkin bakal ada lagi perang dingin, tapi kali ini negara-negara bakal saling pamer siapa yang punya robot perang lebih canggih, mirip-mirip kayak dulu yang pada pamer otot nuklir. Nah, itu dia beberapa penemuan paling berbahaya yang disesali umat manusia. Nggak disangka kan, sesuatu yang awalnya keren bisa malah bikin bencana. Dari AI yang bikin robot jadi tentara, sampai senjata nuklir yang bisa hancurin dunia sekejap, semuanya kayak, wow, kok bisa ya? Tapi ya begitulah, kadang kemajuan teknologi malah bikin kita kebingungan. Tapi, tunggu dulu, ada nggak sih penemuan lain yang lebih gila dari ini, yang belum kita bahas? Atau mungkin ada hal yang seharusnya nggak pernah ditemukan, tapi malah ngerusak segalanya? Kalau kamu penasaran, jangan lupa buat subscribe dan stay tuned, soalnya bakal ada pembahasan lebih seru lagi yang nggak kalah mengerikan. Nggak mau ketinggalan kan? Kita ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa keep your head up, dan selalu pikirin apa yang kamu temuin sebelum semua jadi kacau.